Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan media yang hadir di sini. Alhamdulillah kami dari Komite Penyelenggara ASEAN BAC atau ASEAN Business Advisory Council telah selesai memberikan laporan kepada Bapak Presiden Joko Widodo mengenai berbagai aktivitas dalam ASEAN Business Week atau ASEAN Indonesia Summit Week 2023. Sejalan dengan penyelenggaraan daripada KTT ASEAN ke-43 yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Kami juga telah menyampaikan dan menyerahkan dokumen ASEAN Business Roadmap Towards Epicentrum of Growth sebagai roadmap menuju ASEAN 2045. Pada hari ini kami juga dengan bangga mengumumkan rangkaian kegiatan daripada ASEAN BAC. Tadi pagi ASEAN Weekend Market telah dibuka oleh Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Teten Mas-Zuki, di mana kami akan mempromosikan produk-produk yang dibuat oleh UMKM se-ASEAN. Beberapa sideline forum bisnis akan dimulai besok pada tanggal 2 dan 3 September 2023, seperti ASEAN Women CEO Forum, ASEAN Climate Forum, ASEAN Future Generation Business Forum di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, dan ASEAN Investment Forum di Hotel Sultan and Residence, Jakarta. Sementara acara ASEAN Business and Investment Summit akan dimulai pada tanggal 3-4 September 2023. Puncak dari kegiatan ini akan ditutup dengan ASEAN Business Award pada tanggal 4 September 2023. Kami juga telah memberikan policy recommendation dari masing-masing ASEAN BAC, tiap negara ASEAN, agar bisa dipertimbangkan menjadi strategi untuk mewujudkan ASEAN sebagai epicentrum of growth. ASEAN BAC sangat antusias menjalankan rangkaian acara ini dan berharap bisa memperkuat antara sektor swasta dan pemerintah dalam upaya memajukan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Potensi yang dijelajahi pertama adalah pasar ASEAN. Seiring dengan perjalanan menuju kemajuan, sangat penting untuk kita memahami bahwa perjalanan menuju pembangunan harus bermula dalam wilayah kita sendiri ataupun pasar ASEAN. Prinsip ini ditegaskan oleh pertumbuhan yang tangguh dari ekonomi ASEAN yang melejit sebesar 5,7% pada tahun 2022. Dengan outlook positif terhadap pemulihan sektor jasa, diperkirakan laju perdagangan barang juga total mencapai pertumbuhan yang kuat sebesar 14,9%. Mencapai total sebesar 14,9% atau mencapai total nilai 3,8 miliar US dollar dan perdagangan intra-ASEAN melonjak 21,3% pada tahun 2022 berkontribusi pada 22,3% dari total perdagangan ASEAN. Lebih lanjut, aliran penanaman modal asing ataupun foreign direct investment ke wilayah ini mencapai 224 miliar US dollar pada tahun 2022, mencerminkan laju pertumbuhan sebesar 5,5%. Namun FDI intra-ASEAN menyumbang 12,3% dari total aliran FDI ASEAN. Lalu kekuatan intrinsik ASEAN terletak pada hubungan komplementer antara negara-negara anggotanya. Kolaborasi yang inklusif dan harmonis ini menjadi dasar kemajuan memungkinkan kawasan ini berdiri kokoh menghadapi tekanan pasar eksternal. Dengan merawat hubungan ini, ASEAN memperkuat daya saingnya dan menjadikan dirinya sebagai pemain berpengaruh di panggung global. Lalu peluang kolaborasi, kendaraan listrik. Dalam konteks ini, ASEAN memiliki potensi yang luar biasa untuk mendirikan dirinya sebagai pusat manufaktur kendaraan listrik dan juga ekosistem kendaraan listrik. Sebagai contoh, Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ini memiliki simpanan nikel terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan produsen utama timah dan tembaga yang sangat penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Vietnam juga memiliki cadangan nikel
yang melimpah, dan salah satu pelaku utama di bidang ini adalah VinFast, yang sedang membangun pabrik baterai seluas 14 hektar dengan kapasitas tahunan 5 gigawatt per hours. Thailand mencuat sebagai negara dengan tingkat kepemilikan kendaraan listrik tertinggi di ASEAN, memberikan contoh kebijakan yang berhasil mendorong harga terjangkau bagi kendaraan listrik. Alhamdulillah pada tahun 2023, para pemimpin ASEAN menerbitkan sebuah deklarasi yang bertujuan untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik regional dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai pusat manufaktur kendaraan listrik global. Deklarasi ini menyoroti dua strategi kunci, yaitu penyelarasan standar kendaraan listrik regional untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas yang lancar dan interoperabilitas, serta pemberdayaan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan sertifikasi. Kolaborasi yang melibatkan pemerintah, bisnis, dan interaksi lintas batas negara menjadi penting dalam mewujudkan tujuan ini. Lalu kemitraan publik swasta untuk visi 2045. Sementara pemerintah merumuskan visi, sektor swasta bergabung untuk mewujudkan menjadi kenyataan. Citra ASEAN pada tahun 2045, meskipun dirancang oleh pemerintah, akan dibangun dan dicapai melalui upaya bersama bisnis dan lembaga publik. Selama setahun terakhir, ASEAN BAC telah dengan tekun merancang panduan yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ASEAN. Dalam penyusunan roadmap ini, kami telah memilih dengan seksama 5 pilar utama, yaitu digital transformation ataupun transformasi digital, sustainable development, food security ataupun ketahanan pangan, health resilient ataupun kesehatan, dan trade and investment facilitation. Dokumen ASEAN Business Roadmap Towards Epicenter of Growth merupakan hasil dari diskusi mendalam dengan sektor publik dan swasta di seluruh Asia Tenggara. Kami berharap roadmap ini dapat menjadi panduan untuk mencapai visi ASEAN 2045 kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN BAC mendukung legacy project, termasuk inisiatif seperti pertama, ASEAN QR Code ataupun ASEAN QR Code Payment System. Lalu kedua, ASEAN Marketplace Lending Platform. Yang ketiga, ASEAN Wiki Entrepreneur Platform. Ini semua untuk UMKM. Lalu, ASEAN Net Zero Hub, ASEAN Carbon Center of Excellence. Yang keenam adalah ASEAN One Shot Campaign. Ketujuh, Inclusive Closed Loop Model for Agriculture Product. Dan yang kedelapan adalah ASEAN Business Entity. Potensi dari legacy project ini sangat besar dalam mendukung ekonomi digital, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, transisi ekonomi hijau yang inklusif, serta perdagangan intra-regional di ASEAN. Epicenter of Growth merangkul masa depan dengan optimis dalam upaya menjadi epicentrum pertumbuhan. Beberapa atribut ini menjadi prinsip panduan. Pertama, ketangkasan. Menavigasi langkah global yang dinamis membutuhkan strategi yang tangkas dan mampu beradaptasi dengan cepat. Inovasi, memimpin solusi inovatif akan menjadikan ASEAN sebagai pionir dalam pengembangan ekonomi. Inklusivitas, mendorong inklusivitas, memastikan bahwa perjalanan pertumbuhan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, menghasilkan kemakmuran bersama. Seiring ASEAN Incorporated, ataupun yang kita bawa dari Indonesia Incorporated, yang terus berkembang setiap langkah dalam kisah ini mengalir dengan kolaborasi yang mendalam, inovasi yang berkelanjutan, dan semangat yang tidak pernah surut dalam meraih pertumbuhan. Namun, ini hanyalah suatu permulaan, dan usaha ini adalah panduan yang mendorong ASEAN untuk terus bergerak menuju visi menjadi epicentrum of growth dalam dunia yang dipenuhi oleh tantangan dan peluang. Dengan demikian, terima kasih atas perhatian rekan-rekan media, dan kami siap menjawab pertanyaan yang terkait atas ASEAN BAC Summit dan rangkaian acara yang telah kami gelar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak, saya Anto dari Harian Kompas. Tadi di waktu peresmian Pak Presiden menyampaikan bahwa ASEAN itu memerlukan strategi yang taktis dan extraordinary. Kami ingin tahu bagaimana dunia usaha menjabarkannya dan apakah roadmap tadi yang menuju ASEAN 2045 itu sudah mengartikulasikan apa yang disampaikan Presiden tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sebetulnya sudah dengan kata-kata taktis tadi yang saya katakan project-project legacy ataupun warisan itu adalah jadi supaya bukan hanya kebijakan, tapi langsung ke projectnya. Sebagai contoh adalah ASEAN QR Code payment misalnya, itu bagian daripada digital transformasi. Itu sudah menjadi kenyataan dan sudah kita jalankan. Jadi apa tugas kami adalah membawa semua perusahaan-perusahaan untuk berkolaborasi langsung. Dan apa yang terjadi adalah sekarang Malaysia, Thailand, Vietnam sudah mau mulai, juga lain-lain. Ini semuanya jadi dua bersamaan. Selain pemerintah lewat namanya Bank Sentral dan juga Kementerian Keuangan bersama dengan Central Bank dari seluruh ASEAN, kita sebagai swastanya juga mendorong. Jadi terjadi langsung kerjasama di antara payment gate di setiap negara ASEAN. Itu sebagai contoh. Jadi ini hal-hal yang sangat taktis yang Bapak Presiden mengatakan tadi. Jangan hanya bicara kebijakan, langsung taktis. Apa yang bisa dilakukan. Jadi kita dorong itu. Dan itu sudah berjalan sebagai contoh satu. Kedua, contohnya lagi adalah misalnya yang kita nama Wiki Entrepreneurs. Itu langsung kita membuat, sudah lakukan langsung berjalan, kita dorong supaya tadi UMKM di antara negara ASEAN bisa berkomunikasi. Jadi platform itu sudah mulai dijalankan. Jadi bukan hanya istilahnya bicara atau we just talk only, we do action. So itulah hal-hal yang namanya sebagai warisan legacy tadi. Kita langsung membuat, nanti pada minggu ini akan ada namanya ASEAN Alliance on Carbon, sebagai contoh. Itu adalah upaya di mana kita membuat namanya ASEAN Carbon Center of Excellence. Kenapa? Karena sebagai contoh, kekayaan aset daripada kehutanan, biodiversity, itu ada di Indonesia, ada di ASEAN. Nah sekarang selama ini kita sangat silent atau diam. Kita perlu mengatakan, oh ini aset kita harus mengatakan value-nya seperti demikian. Ini caranya begini, bukan hanya kita mendengarkan dari teman-teman yang lain di luar, tapi kita harus bisa mengatakan inilah the value. Dan di sini waktunya untuk kita meng-create namanya ASEAN Alliance, ini kita lakukan. Contoh lagi, sebagai salah satu upaya yang kita lakukan, misalnya intra-ASEAN investment misalnya. Itu apa yang kita lakukan, kita akan membuat namanya Borneo Economic Roundtable Discussion pada minggu ini. Harapannya ini bisa menjadi awal daripada diskusi pertumbuhan ekonomi di Borneo, yaitu ada Kalimantannya, semua Kalimantan, lalu ada Sabah, ada Sarawak, dan juga ada Brunei. Nah, di mana epicenter of growth-nya itulah IKN. Nah, ini yang kita sedang lagi lakukan roundtable discussion. Harapannya bila ini terjadi suatu kepahaman, kita akan launching langsung di bulan November nanti yang namanya ASEAN Business Forum, fokus on namanya Borneo Economic Development, yang dimana keterlibatan langsung daripada pemerintah-pemerintah daerah di Kalimantan bersama Sabah dan Sarawak dan juga Brunei. Nah di sini juga bersama kami mendorong juga kadin-kadin daerah dan kadin dari Sabah Sarawak dan Brunei untuk bersatu. Jadi ini mendorong bagaimana supaya juga kita bisa memperlihatkan bagaimana intra-ASEAN investment bisa terjadi. Selain itu juga nantinya ada di Medan yang kita lakukan di bulan Oktober untuk mendorong antara Sumatera, Malaysia, dan Thailand di daerah situ. Terus nantinya juga kita lakukan di Sulawesi, di Manado, untuk ke Filipina, Mindanao, dan lain-lain. Nah ini supaya pergerakannya langsung digerakkan dan kita mengundang langsung pemainnya, langsung melakukan business matching. Jadi Mas Iris, apa yang Pak Presiden katakan tadi, itu yang kita lakukan. Taktis, lakukan.